Selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang hadir dalam Public Expose hari ini. Hasil rapat umum pemegang saham tahun 2021 yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2022 telah menyetujui sebagai berikut. Mata acara pertama, persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2021 mengenai laporan direksi atas kegiatan perseroan dan laporan pelaksanaan tugas pengawas Dewan Direksi, serta pengesahan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Mata acara kedua, penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Mata acara ketiga, penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2022. Mata acara keempat, persetujuan perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara kelima, pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh, serta perubahan anggaran dasar terkait sehubungan dengan penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Berikutnya adalah profil perusahaan. Kami Perseroan merupakan perusahaan angkutan lepas pantai nasional bertaraf internasional. Perseroan dan entitas anak perseroan ikut bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Kami memiliki standar kualitas tinggi dengan sertifikat internasional ISO 9001 untuk kualitas, ISO 14001 untuk lingkungan, ISO 45001 untuk kesehatan dan keselamatan. Pada tahun 2021, kami beroperasi di 9 negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, didukung oleh manajemen profesional dan berpengalaman. Komposisi armada kami sebanyak 42 kapal termasuk 7 kapal PSV High Tier. Jasa yang kami berikan dalam penunjangan kegiatan angkutan lepas pantai itu termasuk perpindahan rig, pergantian awak kapal, penyelamatan darurat, pasokan offshore, mendukung kegiatan penyelaman, seismik, akomodasi, dan layanan lainnya. Berikut adalah segmen bisnis kami yang terdiri dari 3 divisi. Yang pertama, divisi kapal milik, di mana kami memiliki, mengoperasikan, serta memasarkan kapal milik sendiri. Divisi kedua adalah divisi chartering, di mana kami menyewakan armada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan klien kami. Divisi terakhir adalah pengelolaan manajemen kapal dan jasa lainnya, di mana kami mengelola pihak ketiga termasuk pengelolaan awak kapal, teknis, pemeliharaan, operasi, dan memberi jasa keagenan. Kami juga memegang hak pemasaran untuk sebagian kapal pihak ketiga di bawah pengelolaan kami. Selanjutnya, sebagai laporan kegiatan perusahaan di tahun 2021 dan semester pertama tahun 2022, dengan ini kami sampaikan secara singkat proforma perseroan selama 2021 dan semester pertama tahun 2022. Wabah COVID pada bulan Januari 2022 masih mengganggu operasional dan mengakibatkan keterlambatan. Oleh karena itu, karantina dan dampak waktu dimulainya proyek baru, hal ini menyebabkan mempengaruhi pendapatan perseroan. Harga minyak yang tinggi menciptakan siklus pengeboran baru. Jumlah capex sampai dengan semester tahun 2022 adalah 8 juta dolar untuk pembelian 4 kapal, dan jumlah capex selama 7 bulan sejak Desember 2021 adalah 6 kapal, di mana 3 kapal dalam proses docking dan aktivasi. Pada kuartal pertama, perusahaan mengalami kerugian karena pandemik COVID-19 yang berdampak pada beberapa kapal. Secara khusus, kami memiliki kapal yang dikirim ke klien untuk operasi, tetapi karena COVID, kapal diwajibkan karantina dan tidak dapat mulai bekerja. Sementara itu kami mengeluarkan biaya, namun demikian kapal-kapal tersebut sudah mulai bekerja pada akhir kuartal pertama dan semester kedua. Kami mereposisikan armada kami dengan menambah 6 kapal yang 3 diantaranya sedang dalam proses pengaktifan kembali, sehingga jumlah armada kami menjadi 42 kapal. Capex pada akhir tahun 2021 adalah 4 juta dolar dan pada kuartal pertama tahun 2022 mencapai 8 juta dolar. Total sebesar 12 juta dolar untuk akuisisi penambahan armada kapal. Net gearing masih rendah, yaitu 14,7%, karena pembelian kapal dibiayai dari hasil penjualan kapal.
Fokus dengan transformasi digitalisasi proses dengan meningkatkan kompetensi personal dan digital sehingga proses dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah Winterma fokus pada keselamatan dan kualitas. Seperti ibarat di dalam rumah kita, terdapat atap yang merupakan target keselamatan, yaitu zero incident, dan ditopang dengan 5 pilar, serta didukung dengan fondasi yang sangat kuat, yaitu care of people. Selain itu, program ini juga didukung dengan nilai utama perseroan, yaitu integritas. Selanjutnya, ringkasan dan prospek industri akan dibacakan oleh Bapak Sugiman Layanto. Terima kasih Pak Yanto. Selamat pagi semuanya. Dengan ini saya akan memberi beberapa ringkasan dan prospek industri. Jadi pada slide pertama ini ya dapat lihat. Jadi di chart yang warna pink itu adalah menunjukkan dari segi demand, permintaan minyak. Dan yang hijau itu adalah dari segi supply. Grafik ini disampaikan mulai dari tahun 2020 bulan Juli. Nah, sebelum itu, ya pada saat COVID muncul pada awal tahun 2020, jumlah demand minyak sebetulnya telah jatuh dengan drastis ya, sesuai dengan penurunan kegiatan, sehingga semua tempat penampungan minyak saat itu penuh ya, karena minyak terproduksi tapi tidak terserap di pasar. Nah, pada saat itu kondisinya sebegitu parah sehingga harga minyak pada saat itu sampai ke titik negatif gitu. Namun setelah beberapa bulan setelah itu, seiring dengan peningkatan kegiatan, situasi mulai berubah. Dan pada saat posisi awal chart ini, yaitu di bulan Juli, dapat dilihat bahwa jumlah minyak yang diproduksi setiap bulan dan yang keluar jelas telah terjadi sesuatu perubahan imbalance, di mana yang diproduksi itu tidak mencukupi kebutuhan pasar. Jadi kalau dilihat dari bawah bar chartnya itu, yang di bawah 0 itu adalah jumlah pengeluaran lebih banyak dari jumlah pemasukan. Jadi dengan demikian permintaan minyak itu sudah mulai merangkak naik dan demand tidak dapat mencukupi jumlah permintaan tersebut. Jadi permintaan minyak meningkat setiap bulan dan produksi tidak mencukupi. Dan untuk ke depan, proyeksi ini dibuat setelah ke depan itu yang di section forecast ya, yang di sebelah kanan, tetap dilihat bahwa jumlah minyak itu tidak cukup untuk kebutuhan pasar. Dan chart ini juga dibuat sebelum kejadian di Ukraine gitu. Jadi dengan kejadian itu situasi imbalance-nya akan jauh lebih memperburuk selisih ini. Next slide. Ya, jadi di chart ini kita lihat perkembangan harga minyak ya sejak tahun 2004 gitu ya. Kita mundurnya agak jauh nih. Jadi harga minyak terakhir jatuh ya lebih di awal kita itu di dekat 2014 ya. Jatuhnya juga cukup drastis. Dan setelah harga minyak jatuh di 2014, di ekor 2014, hampir semua kegiatan pengeboran dihentikan atau dibatalkan. Jadi beberapa tahun setelah itu, kegiatan pengeboran tetap sangat sepi dan mengakibatkan semua perusahaan penunjang kegiatan minyak dan gas bumi dalam kondisi sulit dan sengsara. Jadi konsekuensi dari penghentian beberapa tahun itu mengakibatkan jumlah produksi minyak
ke depan itu akan sangat terbatas gitu. Harga minyak telah mulai stabil di angka berkisaran 55 sampai 70 dolar per barrel sepanjang tahun 2018 dan 2019. Dan ini adalah suatu pemulihan yang cukup baik. Namun demikian, pandemi bermulai di tahun 2020 dengan lockdown di beberapa mancanegara, sehingga permintaan minyak anjlok kembali dan harga minyak kembali terurung. Jadi setelah pandemi tertangani dan kegiatan mulai meningkat, harga minyak juga berpulih dengan sangat pesat dan stabil di atas 80 dolar. Dengan kestabilan tersebut, ya, jadi apa yang telah terjadi bahwa beberapa perusahaan minyak telah mulai lagi untuk melakukan investasi. Ya. Jadi dilakukan investasi kembali sehingga kegiatannya mulai bergerak lagi dan minyak mulai stabil. Jadi dengan kestabilan tersebut dan perkiraan kekurangan minyak ke depan, maka dunia akan tetap kekurangan minyak. Jadi invasi Rusia ke Ukraina memperburuk situasi kekurangan minyak ini, dan akibatnya harga minyak melambung jauh di atas perkiraan, sehingga pada saat itu berada di sekitar 120 dolar per barel. Tingginya harga minyak ini tidak akan berubah dalam waktu dekat, mengingat pasokan tidak akan bertambah, namun permintaan akan tetap meningkat. Oke, next slide. Jadi slide ini menunjukkan utilisasi rig ya, yang dibuat oleh Westwood Group. Jadi terlihat ya dalam minggu ke-8 sampai minggu ke-17 tahun ini, jumlah rig yang digunakan di pasar sudah meningkat sekitar 10%. Ya. Jadi untuk menjelaskan aja, jackup rig digunakan untuk pengeboran di laut dangkal, kedalaman di bawah 100 meter, dan floater itu terdiri dari semi-sub dan drill ship, dan ini digunakan untuk pengeboran laut dalam. Jadi salah satu indikator kebutuhan kapal OSV ke depan adalah dengan jalannya kegiatan pengeboran. Dari Februari sampai ke akhir April ini, jumlah utilisasi rig sudah naik 10%. Dan ini adalah kenaikan yang sangat signifikan. Karena sebelum-sebelumnya jumlah rig yang digunakan itu sangat sedikit sekali. Jumlah availability rig juga sudah mulai terbatas dengan peningkatan pesat ini. Sampai dengan bulan Juni di angka 373 itu sudah berubah lagi ke 383. Jadi jumlah rig yang istilahnya banyak yang nganggur sebelumnya, sekarang sudah dilihat supply rig itu sudah sangat jarang. Harga rig pun sudah mulai meningkat dengan cukup pesat, dan di awal tahun ini saja khususnya untuk rig sudah naik hampir 1 kali lipat. Jadi kenaikannya cukup besar. Oke, slide. Nah, di sini ya, jadi kita melihat beberapa berita ya yang menjelaskan bahwa aktivitas itu sudah berjalan dengan cukup pesat ya. Utilisasi sudah naik, harga rig juga sudah naik, termasuk di Indonesia juga kegiatan juga sudah bermula lah, dari sebelumnya sangat sepi. Nah, salah satu fokus yang saya mau tunjukkan di sini adalah di bar chart di sini terlihat jumlah rig yang digunakan oleh Saudi Aramco. Saudi Aramco itu adalah eksportir minyak terbesar di Timur Tengah. Jadi tahun lalu mereka sudah ada rencana untuk double up mereka punya jumlah rig count. Ya.
Jadi tahun lalu mereka sudah mengadakan tender, jadi rencana mereka mau menambahkan 38 rig di tahun 2022. Jadi pada saat ini 2 tender sudah berjalan. Saat tender pertama untuk 28 rig, tender kedua yang baru dibuka awal tahun ini adalah untuk 10 rig, jadi total 38 rig. Pada saat ini 26 rig sudah di-award untuk kontrak berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Dan ini pun sesuatu yang tidak umum ya. Biasanya itu tender rig itu cuma short term aja. Tapi kali ini dia akan melempar 3 sampai 5 tahun. Jadi berarti jumlah rig yang akan terserap ke Saudi Aramco tidak akan keluar dari situ untuk waktu yang cukup berarti. Dan dengan menarik 38 rig dari pasar, itu sudah menarik kurang lebih setengah dari rig yang available, istilahnya yang nganggur di pasar. Dan ini khusus cuma untuk Saudi Aramco toh, yang akan menyerap setengah dari semua available di pasar. Jadi dengan kegiatan rig meningkat, jumlah OSV yang dibutuhkan juga akan ikut ke sana. Oke, di slide berikutnya ini adalah jumlah investasi migas ke depan ya. Jadi kita ada beberapa investasi yang dibuat oleh McKinsey. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah investasi untuk beberapa macam energi. Jadi walaupun investasi terbesar ke depan akan berada di sektor renewable energy, investasi oil and gas ini tetap akan stabil. Jadi kalau kita lihat dari total jumlah investasi ini senario ya di 2035, di situ ada 2 chart, yang chart ujung paling kanan. Nah, CT itu adalah based on current trend, ya. Dan AC itu adalah accelerated trend. Gitu. Jadi jika renewable dipercepat, maka akan terjadi accelerated trend. Jadi investasi di minyak hanya akan turun sekitar 1% dalam skenario accelerated trend. Walaupun gas tetap meningkat sebesar 2%. Jadi ini menunjukkan bahwa jumlah investasi di sektor oil and gas ini tetap tidak akan menurun lah beberapa tahun ke depan. Oke, next slide. Dan slide ini menunjukkan jumlah investasi yang telah berjalan serta investasi ke depan ya. Jadi dapat terlihat bahwa jumlah belanja ke depan untuk kegiatan eksplorasi, pengadaan dan konstruksi akan berada di kisaran 57 miliar US dollar per tahun. Jadi dengan harga minyak yang melambung tinggi dan juga dengan krisis Ukraina ini, kemungkinan perkiraan ini akan melebihi dari proyeksi yang ada ini. Oke, slide berikutnya kita akan menunjukkan beberapa tipe kapal offshore ya, jadi historical term risk dan forecast gitu. Jadi ini juga kita tarik mundur cukup panjang ya. Jadi dari 2011, 2012 sejak harga minyak saat itu tinggi ya. Jadi apa yang dilihat pada saat itu setelah harga minyak itu turun ya, anjlok 2014 seiring dengan pengurangan kegiatan pengeboran, harga sewa kapal pun jatuh hingga sisanya cuma 1/3 ya dari harga sebelumnya gitu. Dan beberapa tahun setelah itu tetap harga itu terpuruk dan mulai lagi waktu harga minyak mulai stabil, kegiatan merangkak naik lagi, tapi waktu COVID masuk anjlok lagi dan setelah itu mulai merangkak naik lagi. Jadi kurang lebih mengikuti sedikit tren dari harga minyak. Nah, di sektor yang di warna biru itu
itu adalah proyeksi ya yang dibuat oleh Fernley untuk ke depan. Jadi sesuai dengan grafik proyeksi ke depan, harga sewa itu malah akan meningkat ya, dan peningkatan ini cukup curam gitu, seiring dengan peningkatan kegiatan. Dan juga kita perlu ingati jumlah kapal OSV dalam 5 tahun terakhir ini tidak bertambah ya, dan sejumlah kapal-kapal yang sebelumnya beroperasi juga cukup banyak yang sudah di-scrap. Jadi diperkirakan demand akan naik dan supply tidak akan mencukupi kebutuhan itu. Nah, slide berikutnya kita menunjukkan pengembangan di Indonesia sendiri. Jadi pemerintah melalui SKK telah membuat sesuatu tujuan ya, bahwa di tahun 2030 mereka akan memproduksi 1 juta barel minyak per hari ya, atau 12 BSCFD ya, itu gas gitu. Nah, kalau dibanding dengan yang di merah itu produksi pada saat ini adalah penambahan 1 kali lipat gitu. Dan jelas ini akan sangat memicu kegiatan lepas pantai di dalam negeri dan juga akan meningkatkan kebutuhan OSB beberapa tahun ke depan. Next slide. Nah, slide ini menunjukkan total offshore fleet demand by sector ya. Ini khusus AHTS dan PSB yang biasanya dijadikan sebagai acuan pengukur. Jadi jumlah kebutuhan kapal akan meningkat dengan cukup lumayan, dan diperkirakan di tahun 2027 baru akan plato mulai menurun. Namun demikian, kalau kita lihat di yang hijau itu, di situ adalah kebutuhan kapal untuk di sektor wind farm industry. Jadi ini adalah sebuah kita bisa lihat seperti sesuatu bonus lah. Ya. Jadi karena beberapa kapal OSV itu bisa digunakan juga dalam sektor wind farm. Oke, next slide. Jadi demikianlah singkatan presentasinya. Jadi untuk menutup prospek industri ke depan ya. Jadi harga minyak yang cukup tinggi ini mengakibatkan siklus baru dalam aktivitas pengaboran dan penambahan permintaan dan kenaikan tarif sewa OSB ini akan terwujud seiring dengan peningkatan kegiatan. Nah, embargo minyak Rusia juga memperburuk situasi pasokan yang sangat terbatas ini, dan beberapa negara termasuk Amerika, Inggris, dan Norway malah saat ini memberi insentif ya kepada perusahaan minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan eksplorasi. Dan perkembangan untuk renewable energy saat ini walaupun akan meningkat ya di beberapa tahun ke depan, tapi jelas tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi mengingat 6 tahun terakhir ini hampir tidak ada pembangunan kapal pendukung OSV dan cukup banyak kapal yang tersedia yang sudah di-scrap sesuai kondisi pasar buruk ya sejak 2015 ini, maka diperkirakan akan terjadi kekurangan armada untuk meningkatkan sesuai dengan peningkatan kegiatan beberapa tahun ke depan ini. Tarif sewa kapal saat ini juga tidak dapat menjustifikasikan pembangunan baru, dan dengan peningkatan kebutuhan kapal maka diperkirakan dalam waktu dekat ini harga sewa kapal akan meningkat lah, karena jelas demand akan melebihi dari supply yang ada. Perseroan telah memposisikan diri dengan pembelian beberapa kapal tipe high tier mulai dari akhir tahun lalu, dan kapal-kapal ini sedang dilakukan reaktivasi dan diperkirakan akan meningkatkan pendapatan perseroan mulai dari kuartal keempat tahun ini. Perseroan juga telah membeli 6 kapal dengan investasi
12 juta ya pada 7 bulan terakhir ini. Dan sumber dana ini didapatkan dari hasil penjualan kapal yang tidak memberi kontribusi ke profitability. Dan net gearing perseroan saat ini cukup rendah di 14,7% per Maret 2022, dan ini akan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan kinerja. Selanjutnya paparan terkait review performa perusahaan akan disampaikan oleh Pak Yanto. Silakan. Terima kasih Pak Sugiman. Selanjutnya adalah pencapaian strategi kami di tahun 2021. Dalam paparan publik tahun lalu, 2021, kami telah menginformasikan strategi 4 poin kami, tindakan kami yang kita ambil selama tahun 2021 untuk pencapaian. Ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah efisiensi armada. Kami menjual dan membeli kapal untuk mengubah komposisi armada kami dengan berkonsentrasi pada hasil yang lebih tinggi. Kedua, efisiensi operasional ditingkatkan melalui otomatisasi menggunakan aplikasi seluler untuk prosedur tertentu guna meningkatkan kontrol dan menciptakan penghematan biaya. Pada tahun 2021, setelah 6 tahun tidak membeli kapal, kami memulai strategi pertumbuhan kami dengan pembelian 2 kapal pada tahun 2021 dan 4 kapal di tahun 2022 untuk memposisikan perusahaan dalam pertumbuhan. Wintermar berkomitmen terhadap berkelanjutan dan kami telah mengintegrasikan tujuan berkelanjutan ke suatu manajemen bisnis. Kami juga terus meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan melalui kampanye plastik dan investasi dalam pelatihan pelaut kami. Next. Berikut adalah penambahan armada untuk peningkatan pengembangan bisnis perusahaan. Selama tahun 2021, kami menjual 2 kapal AHTS 8.000 horsepower, 4 unit ASD dan 1 unit FUV, dan membeli 2 kapal PSV. Pada tahun 2022, kami telah membeli 2 HTS 5.000 horsepower dan 1 unit HTS 6.000 dan 1 unit PSV. Saat ini armada high tier kami sebanyak 12 unit dengan 7 unit kapal PSV, 3 unit AHTS, dan 2 unit MVSP. Kami memberdayagunakan pengalaman internasional dalam perbaikan dan mereaktivasi kapal dalam mengantisipasi kegiatan pengeboran di masa yang akan datang. Kami fokus dengan mereposisikan armada mid dan high tier kami dengan jumlah 95% pada akhir tahun 2021. Sejak tahun 2020, jumlah low tier kami mencapai 40 kapal, menjadi 2 kapal pada tahun 2021, mid tier 17 kapal menjadi 28 unit, sedangkan high tier dari 2 kapal menjadi 12 unit kapal. Berikut adalah review atas laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022. Total pendapatan mengalami peningkatan 3% dari 10,2 juta pada tahun 2021 menjadi 10,5 juta pada kuartal pertama tahun 2022. Dengan pendapatan sewa yang lebih kuat dengan didapatnya beberapa kontrak baru di luar negeri. Beberapa kapal terinfeksi COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2022 dan harus dikarantina. Pergantian awak kapal secara darurat dilaksanakan, tetapi pendapatan tertunda oleh karena adanya karantina tersebut. Sementara biaya yang kami keluarkan itu tetap tinggi dan kapal telah diawaki penuh untuk mengantisipasi on hire. Gaji awak kapal sebesar 2,1 juta dolar tidak mengalami perubahan dari kuartal pertama tahun 2021, sedangkan biaya operasional dan maintenance masing-masing naik 40% dan 11% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021 terkait dengan persiapan untuk kontrak-kontrak baru.
Bahan bakar naik secara signifikan sebesar $548.000 karena adanya biaya mobilisasi dan demobilisasi dari kapal-kapal proyek internasional kami. Penurunan pendapatan kapal milik sebesar 21% itu menjadi $6,6 juta, sementara biaya langsung naik sebesar 10%. Selama kuartal pertama tahun 2022, perusahaan telah menambah 4 kapal yang terdiri dari 1 unit kapal PSV, 2 unit kapal AHTS 5000, dan 1 unit kapal AHTS 6000 horsepower. Dan dari kapal-kapal tersebut sedang dimodifikasi dan diaktifasi kembali. Laba kotor dari chartering melonjak 260% menjadi 10,37 juta dengan penambahan 3 kontrak baru di Brunei. Sementara divisi layanan lain mencatat peningkatan laba kotor sebesar 49% menjadi 0,38 juta dolar. Laba kotor di kuartal pertama tahun 2022 tercatat 177.000 dibandingkan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 2,1 juta dolar. Kontribusi terbesar untuk kenaikan biaya tidak langsung adalah kenaikan biaya gaji yang meningkat sebesar 47% karena ada bonus dan juga dibayarkan pada bulan Maret serta peningkatan jumlah karyawan karena perusahaan melakukan penyesuaian gaji di 2021 dan membalikan sebagian besar pengurangan gaji yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan selama COVID sejak tahun 2020. Beban bunga turun 51% menjadi 0,36 juta dolar, sejalan dengan giring yang lebih rendah, sementara rupiah yang menguat mengakibatkan kerugian nilai tukar rupiah sebesar 0,03 juta dolar. Rugi pendapatan asosiasi dibukukan sebesar 0,07 juta dolar setelah mencatat sedikit laba di kuartal pertama tahun 2021. Rugi bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham untuk kuartal pertama tahun 2022 adalah 1,8 juta dolar dibandingkan dengan kerugian tahun sebelumnya 0,34 juta dolar pada kuartal pertama tahun 2021. EBITDA untuk kuartal pertama tahun 2022 adalah 1,7 juta dolar dari 4,3 juta dolar di kuartal pertama tahun 2021. Pada kuartal pertama tahun 2022, pandemi COVID masih berdampak pada laba dan kas perusahaan. Pendapatan kapal milik selama 5 kuartal mengalami penurunan di kuartal pertama tahun 2022 menjadi 6,6 juta dolar yang diakibatkan oleh kewajiban proses karantina sehingga terdapat penundaan pendapatan dan penundaan kontrak baru. Biaya langsung atas kapal milik turun pada kuartal pertama tahun 2022, namun tidak sebanding dengan pendapatan dikarenakan peningkatan biaya bunker pada saat proyek selesai. EBITDA selama 5 kuartal pada kuartal pertama tahun 2022 itu menjadi turun ke 1,7 juta dolar dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu 3,5 juta dolar. Hal tersebut dikarenakan penurunan pendapatan atas kapal milik. Sedangkan untuk revenue dibandingkan dengan gross profit margin selama 5 kuartal menunjukkan peningkatan di kuartal keempat tahun 2021 dan turun di kuartal pertama tahun 2022 yang disebabkan kenaikan biaya maintenance, bunker dan penundaan pendapatan dari kapal milik. Next slide. Review laporan keuangan selama 5 tahun. Perbandingan posisi keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dalam total equity dari 140 juta dolar pada tahun 2020 menjadi 154 juta dolar pada tahun 2021.
Sedangkan jumlah hutang mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 135 juta dolar menjadi 42 juta dolar. Sedangkan penurunan aset terutama disebabkan oleh beban penyusutan, penjualan kapal, dan penyesuaian nilai aset. Namun perusahaan tetap menjaga nilai ekuitas di atas 150 juta dolar. Perbandingan laporan laba rugi konsolidasi. Walaupun pendapatan perusahaan mengalami penurunan dan mengalami kerugian sejak tahun 2017, pada tahun 2021 perusahaan dapat menciptakan laba sejak kerugian di tahun 2017, terutama dikarenakan efisiensi biaya dan fokus pada reposisi armada. Perbandingan gearing rasio antara hutang dengan modal mengalami tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2017, sebesar 50% dan sampai dengan tahun 2021 sebesar 11%. Hal ini karena perusahaan tetap menjaga komitmennya untuk melakukan pembayaran hutang, baik dengan cicilan normal atau dengan pembayaran dipercepat. Kesimpulan dari prospek industri, harga minyak yang tinggi mengakibatkan siklus baru dalam aktivitas pengobaran, serta penambahan permintaan dan kenaikan tarif sewa OSV. Secara finansial, perusahaan sudah mulai investasi untuk menambah pertumbuhan, membeli 6 kapal baru dengan investasi 12 juta dolar pada 7 bulan terakhir, net gearing yang rendah sebesar 14,7% pada Maret 2022, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan perusahaan. Strategi untuk masa depan fokus pada peningkatan hasil armada mid dan high tier, efisiensi melalui pengembangan teknologi, serta meningkatkan pendapatan berbasis komisi dengan penggunaan potensi manajemen kapal. Berikut adalah klien-klien kami, baik klien nasional maupun internasional.